Kalista masih tak berani untuk menatap mata Jarana yang menunggu jawabannya. Karena sebenarnya Kalista pun bingung dengan perasaannya sendiri. Ia memang selalu merasa nyaman setiap kali berdekatan dengan Rian. Tapi Kalista tak bisa memastikan itu sebuah rasa tentang apa. Tentang cinta, tentang sahabatan, atau rasa lain. Gadis berusia 21 tahun itu memang tidak pernah merasakan jatuh cinta. Bahkan teman laki-laki yang dekat dengannya dari kecil hingga dewasa hanya Arham seorang. "Mbak, hei, malah melamun." Zara melambaikan tangannya tepat di hadapan wajah Kalista. Bukannya menjawab, kakak perempuannya itu justru larut dalam lamunannya sendiri. Kayaknya malah mikirin yang lagi dibahas ini," sindir Zara dengan menyodongkan mulutnya ke telinga Kalista. Sontak Kalista pun berbalik, lalu menatap Zara dengan sedikit melototkan kedua matanya. "Nggak ada, mana mungkin mikirin Rian. Aku tuh lagi liatin mama," sangkal Kalista. "Ya ampun Mbak, mama itu di sana, sementara Mbak lihatnya ke sana." Zara menunjuk ke arah sudut kamar di mana ada Kalista menatap. "Dah mending tidur daripada dengerin yang cari alasan mulu," lanjut Zara seraya tertawa kecil. Ia pun merebahkan tubuhnya di atas sofa, mengistirahatkan badannya yang dari pagi terus beraktivitas. Sementara Kalista hanya terdiam. Ia membiarkan adiknya itu tidur dengan segala prasangka yang bersemayam dalam kepalanya. Tak butuh waktu lama, Zara pun langsung tertidur karena rasa lelah yang begitu menderah tubuhnya. Sementara Kalista masih terjaga sambil memperhatikan ibu dan adiknya bergantian. Ia begitu bahagia bisa kembali berkumpul dengan orang-orang yang disayanginya dan menyayanginya. Ia yang awalnya selalu ragu untuk kembali pada keluarganya itu, kini semakin memantapkan hatinya untuk tetap bersama keluarganya. Kalista bangkit dari duduknya, kemudian ia duduk di kursi di samping Jarana, menatap wajah ibunya itu lekat. Sisa-sisa kesedihan masih terlihat dari wajah Jarana. Tekukan serta lingkaran hitam yang menghiasi sepanjang mata ibunya itu menjadi bukti bahwa kesedihan yang dialami Jarana sangat dalam. Rasa sedih dan sesal kembali menyelimuti hati Kalista. Ia pun menggenggam tangan ibunya itu, kemudian meletakkan kepalanya di samping tubuh sang ibu, tertidur tanpa melepaskan pegangan tangannya. Besoknya, keadaan Jarana sudah lebih membaik. Bahkan selang infusnya pun sudah dilepas oleh perawat. Wanita berusia setengah abad itu sudah mulai makan dengan lahap. Ini suapan terakhir ya," tutur Kalista yang menyuapi Jarana bubur pagi ini. Kalista pun menyimpan mangkok kosong dengan mata berbinar. Ia begitu senang karena Jarana menghabiskan makanannya. Tiba-tiba pikiran Kalista melayang ke beberapa tahun silam, di mana Kalista begitu sulit disuapi hingga Jarana mengejar-ngejarnya, apalagi saat Kalista sakit dan menolak makanan apapun. Dengan sabar dan telaten, Jarana selalu merawat anaknya itu hingga sembuh. Begitupun dengan kedua adiknya yang terkadang sakit bergantian, bahkan tak jarang sakit bebarengan. Kalista begitu malu dan rendah diri. Apa yang dilakukannya saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan Jarana selama ini. Dan benar saja, andai kebaikan seorang ibu dituliskan dalam sebuah kertas, maka kertas itu tak akan cukup menampung saking banyaknya. "Tah, sayang, obat mama mana?" Lamun Kalista berhenti
saat Jarana memegang tangan Kalista pelan. Tangan Jarana sudah menada untuk meminta obat dari anaknya itu. "Maaf ya, Mah, Ista malam lamun. Sampai lupa mama waktunya minum obat," tutur Kalista, seraya mengeluarkan obat-obat itu dari plastiknya. Dengan semangat, Jarana pun menelan obat yang lebih dari 2 butir itu. Ia ingin segera pulih agar bisa segera pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarganya. "Assalamualaikum." Suara salam dari seseorang yang begitu Jarana kenali membuatnya langsung menoleh ke arah pintu. Jarana pun tersenyum melihat kedatangan Daren yang terlihat sudah lebih fresh karena semalam bisa istirahat dengan tenang. "Gimana keadaanmu, sayang?" tanya Daren seraya menghampiri dan mengecup kening Jarana lembut. "Alhamdulillah semakin baik, Mas. Pusingnya juga sudah hilang. Tinggal lemas sedikit lagi," jawab Jarana. "Alhamdulillah kalau gitu. Berarti sore nanti bisa pulang ya?" timpal Daren berbinar. Ia begitu bahagia melihat kondisi Jarana yang semakin membaik. "Kata dokter, lihat nanti setelah pemeriksaan sore. Soalnya tadi tekanan darahnya masih lumayan rendah. Mudah-mudahan nanti sudah naik ya," sahut Jarana. "Makanya mama harus banyak makan, banyak ngemil juga, biar tekanan darahnya cepat naik lagi. Dan yang paling utama, jangan mikirin apapun," Kalista menyahut. "Bener itu, Mah. Pokoknya seharian ini tugas mama makan saja terus," celetuk Jara. "Gak gitu juga konsepnya, Rah." Kalista menepuk dahinya pelan. Bercanda. Jangan dianggap serius napa. Kayak yang semalam aja dianggap serius," timpal Jara. "Emangnya kenapa semalam?" tanya Jarana, menatap Kalista dan Jara bergantian. Enggak, Mah. Itu Jara kalau ngomong suka ngelantur," jawab Kalista buru-buru. Ia takut kalau adiknya itu akan membawa-bawa nama Rian di depan kedua orang tua mereka. "Lebih baik mama sekarang istirahat lagi ya. Kan udah minum obat," lanjut Kalista, mengalihkan pembicaraan. Sore itu, Jarana pun diperbolehkan pulang oleh dokter dengan syarat tak boleh lagi banyak pikiran, apalagi kurang istirahat. "Baik, Dok. Saya pasti akan menjaga istri saya dengan lebih baik," jawab Daren yakin. Dokter pun berlalu meninggalkan Jarana dan keluarganya, membiarkan Jarana pulang seraya memberikan resep obat sekaligus vitamin yang harus rutin dikonsumsi Jarana untuk beberapa hari ke depan. "Mama pulang sama ayah ya. Kalista sama Zara bawa motor masing-masing," tutur Kalista. Jarana pun mengangguk. Lalu ia didorong oleh Daren menaiki kursi roda sampai parkiran. "Kalista, Zara, hati-hati pulangnya. Jangan mengebut. Ingat, biar lambat asal selamat," pesan Jarana saat ia akan naik mobil bersama Daren. Kalista dan Zara pun mengangguk bersamaan. Kemudian keduanya menaiki motor masing-masing dan melajukan beriringan dengan mobil yang ditumpangi kedua orang tuanya. Mobil Jarana pun sampai di halaman rumahnya, berbarengan dengan motor Jara dan Kalista yang sepanjang jalan saling beriringan, meski sesekali sempat tersalip kendaraan lain. Kalista yang sudah 2 minggu ini tak pernah lagi menginjakkan kaki di rumah terasa sangat terharu. Matanya kembali berkaca-kaca, mengingat kenangan-kenangan indah yang selalu tercipta di dalam bangunan yang selalu dipenuhi cinta dan kasih sayang itu. Hingga akhirnya ia sadar bahwa ia hendak membantu Jarana turun dari mobil dan menemaninya masuk ke dalam rumah. "Kalista bantu ya, Mah." Kalista mengulurkan tangannya saat Jarana keluar dari mobil, kemudian menuntun ibunya itu untuk masuk.
Alhamdulillah, Mama sudah pulang. Sudah sehat ya, Mah? Tanya Jidan, menyambut di pintu masuk. Alhamdulillah, Nak. Udah baik kan? Jawab Jarana pelan. Syukurlah, Jidan seneng banget. Jadinya rumah ini gak sepi lagi, timpal Jidan. Mama langsung istirahat di kamar saja ya. Ingatkan kata dokter tadi? Kalista mengingatkan, membuat percakapan Jarana dan anak bujangnya itu terhenti. Bentar Mbak, biar kamarnya Zara beresin dulu. Zara menyahut sambil buru-buru membuka pintu kamar Jarana. Ia membereskan ranjang dan bantal yang ada di atasnya agar Jarana merasa nyaman saat berbaring. Ayo Mah, Kalista dan Zara sama-sama membantu membaringkan tubuh Jarana di atas ranjang. Setelahnya ia menyelimuti ibunya itu sampai batas dada. Mama istirahat ya, Tita Zara, seraya mencium kening Jarana. Begitupun dengan Kalista, melakukan hal yang sama. Darren yang bersandar di pintu kamarnya hanya memperhatikan kedua anak remajanya itu sambil tersenyum bangga, membiarkan keduanya untuk merawat ibunya sendiri. Setelahnya, Kalista dan Zara pun keluar dari kamar itu agar tak mengganggu Jarana beristirahat. Melewati Darren yang masih berdiri di ambang pintu. Makasih ya, putri-putri ayah yang cantik dan baik, tutur Darren seraya mengusap puncak kepala Zara saat ia melewati ayahnya itu. Sementara Kalista hanya tersenyum tipis, mencoba menyingkirkan rasa canggung yang mulai kembali menyapa hatinya saat berhadapan langsung dengan sang ayah yang ternyata tak memiliki ikatan apa-apa. Masuk kamar yuk Mbak. Zara menarik pelan tangan Kalista dengan antusias, hingga Kalista pun mengikuti langkah Zara untuk masuk ke dalam kamarnya. Saat masuk ke dalam kamar itu, langkah kaki Kalista sempat terhenti sesaat. Ia tertegun menatap deretan foto dirinya yang memenuhi dinding kamar. Kenapa banyak banget fotoku di sini? Foto kita juga? Tanya Kalista heran. Tangannya meraba-raba deretan foto-foto itu dengan tatapan nanar. Iya, sengaja aku yang pajang. Habisnya Mbak nggak pulang-pulang, kan Zara kangen. Jadi setiap Zara kangen sama Mbak, Zara pandangin aja fotonya satu-satu. Dengan begitu, Zara merasa Mbak masih ada di rumah ini. Jawab Zara, membuat hati Kalista mencelos. Maafin aku ya Rah. Maaf karena sudah membuat kalian sedih dan khawatir karena kepergianku, tutur Kalista dengan mata berkaca-kaca. Udah, gak perlu dibahas. Yang penting sekarang, Mbak sudah kembali lagi di tengah-tengah keluarga kita, timpal Zara. Kedua bibir Kalista pun menyunggingkan senyuman, meski kedua matanya nampak berkaca-kaca. Kamu bikin aku terharu, ujar Kalista. Jangan sedih-sedihan mulu dong. Mending kita masak yuk buat makan malam. Mbak Astri belum balik-balik nih, ajak Zara pada Kalista antusias. Ayo, ide bagus, timpal Kalista penuh semangat. Kedua remaja perempuan itu pun berlalu ke dapur. Masak apa ya? Kalista berdiri di depan pintu kulkas yang terbuka, memindai isi kulkas dari atas hingga bawah. Sayur kalau ada Mbak, usul Zara. Cuma ada tahu, wortel sama ayam yang sudah diungkep, jawab Kalista. Ya udah, kita bikin sayur tahu aja campur wortel, terus pakai bakso. Baksonya masih banyak tuh di freezer. Terus goreng juga ayamnya. Zara kembali menimpali. Oke deh, jus kita buat. Kalista pun mengeluarkan bahan-bahan untuk dimasak. Kedua remaja perempuan itu berbagi tugas masing-masing. Kalista menggoreng ayam, sedangkan Zara memotong wortel dan bahan lainnya untuk membuat sayur. Dalam waktu 1 jam, masakan itu baru selesai. Maklum, keduanya belum begitu mahir dalam memasak.
Apalagi keduanya baru membersihkan dapur dan alat-alat bekas memasak. Sesekali suara tawa mengiringi aktivitas mereka, hingga rumah itu pun kembali hangat dan dipenuhi canda tawa. Selat dulu yuk, habis itu baru ajakin mama sama ayah untuk makan malam, ajak Kalista. Jara pun mengangguk, mengikuti langkah Kalista, meninggalkan area dapur yang sudah kembali bersih dan rapi. Setelah selesai sholat, Jara bertugas mengajak para Jarana dan Daren untuk makan malam. Sementara Kalista bertugas untuk menyiapkan piring dan gelas di atas meja makan. Assalamualaikum, Ma. Makan dulu yuk. Jara mengetuk pintu kamar Jarana pelan. Daren yang baru saja selesai mengaji langsung bangkit dan membuka pintu kamarnya lebar-lebar. Makan dulu yuk ya. Jara mengulangi lagi ucapannya. Loh, ayah baru mau pesan makanan. Mbak Asri kan belum pulang, jawab Daren. Jara sama Mbak Lista sudah masak, gak perlu pesan, timpal Jara. Wah, putri mama, hebat banget sih, udah bisa masak ternyata. Jarana ikut menyahut dari dalam kamar, kemudian turun dari ranjang dan menghampiri Jara yang mengelum senyum. Cuma masak sayur bening sama ayam goreng, gak tahu enak atau enggak, jawab Jara. Pasti enak dong sayang, kan dimasaknya penuh dengan cinta, puji Jarana, membuat Jara tersipu bahagia. Yuk atuh kita makan, mama sudah gak sabar nyobain makanan masakan putri-putri mama, lanjut Jarana antusias. Jara dan kedua orang tuanya itu pun langsung berlalu ke ruang makan, di mana sudah ada Jidan dan Kalista di sana. Wanginya enak, puji Jarana seraya duduk di kursi. Maaf ya, Ma. Ya kalau rasanya mengecewakan, tutur Kalista. Gak apa-apa sayang, Mama justru seneng banget kalian sudah ada inisiatif untuk masak sendiri, timpal Jarana sambil tersenyum tulus. Ini sayang, makannya dihabisin ya. Daren meletakkan piring berisi nasi yang sudah ditambah sayur dan sepotong ayam goreng di hadapan Jarana. Makasih ya mas, timpal Jarana tersenyum. Jarana pun langsung menyuap makanannya di hadapannya. Ini enak loh, beneran, puji Jarana. Bener kan mas? Iya, ini enak. Ternyata kalian udah pintar masak. Daren membenarkan pernyataan istrinya itu. Tuh mbak, dipuji sama mama, sama ayah. Besok-besok masak lagi ya. Jidan menimpali, seraya tersenyum lebar. Meskipun Jidan terkadang nampak cuek, namun anak bungsu di keluarga itu sebenarnya merasa senang karena keluarganya sudah kembali bahagia. Meskipun sekarang dia mengetahui bahwa Kalista bukanlah kakak kandungnya, tapi hal itu tidak mengurangi rasa sayang dan hormatnya pada kakak perempuannya itu. Beres, tenang aja. Pokoknya selama mama belum benar-benar pulih, serahkan semua tugas masak dan pekerjaan rumah pada aku dan Lista. Iya kan mbak? Jara menatap Kalista antusias. Kamu sendiri aja ya, mbak gak ikut-ikutan, goda Kalista, membuat Jara mengayunkan bibirnya. Jarana dan Daren pun tergelak melihat tingkah anak-anaknya itu. Kecanggungan perlahan mulai memudar hingga suasana rumah kembali hangat seperti dulu, penuh dengan senyum dan tawa bahagia. Ma, besok Lista minta izin ke kosan sebentar ya. Lista mau bawa barang-barang yang masih ada di sana, sekaligus pamit pada penjaga kosan, tutur Kalista ragu sambil menunduk. Biar aku temenin ya mbak, tawar Jara antusias. Kalista pun mengangguk mengiyakan. Iya sayang, periksa lagi dengan teliti, jangan sampai ada barang yang ketinggalan, jawab Jarana. Wah, sepertinya tetap akan ada ketinggalan di sana,
Bener nggak Mbak? Tanya Jarah. Apa emangnya? Timpal Kalista. Hati Mbak Lista, jawab Jarah diiringi tawa yang pecah. Apaan sih kamu ini? Kalista menepuk pelan tangan Jarah yang sedang tertawa lebar. Apa itu artinya Mbak Lista sudah punya gebetan? Jidan menimpali. Oh iya jelas, lihat aja tuh wajah Mbak Lista merona. Jawab Jarah yang diikuti tak henti menggoda kakak perempuannya itu. Bener itu sayang? Siapa? Tanya Jarana penasaran. Enggak mah, Jarah itu emang asal aja ngomong ya. Jawab Kalista malu-malu. Iya kah? Terus Rian gimana? Timpal Jarah, seraya kembali tertawa. Is, dia itu cuma teman. Sangkal Kalista dengan pipi yang semakin memerah. Tunggu. Rian siapa sih? Perasaan mama gak asing denger namanya? Tanya Jarana semakin penasaran. Itu loh ma, anaknya sahabatnya mama yang dari luar negeri itu. Jawab Jarah. Oh, anaknya Tante Nindya sama Om Bian ya? Timpal Jarana. Iya itu, Jarah membenarkan. Emang iya sayang? Kamu suka sama anaknya Tante Nindya? Tanya Jarana dengan tatapan menyelidik. Jarana dan Daren menatap Kalista yang masih menunduk, bukan tatapan mengintegrasi atau semacamnya, hanya sebatas orang tua yang ingin menjadi sahabat dan tempat berbagi cerita bagi anak-anaknya. Gak apa-apa sayang, gak perlu dijawab kalau kamu gak nyaman. Mama gak apa-apa kok. Toh Lista juga selalu menceritakan apapun kalau Lista ingin bercerita. Tutur Jarana bijak. Ia tak ingin memaksa anak perempuannya itu untuk berbicara di bawah tekanan. Enggak kok ma, Lista sama Rian emang gak ada apa-apa. Cuma semenjak Lista tinggal di kosan dekat kampus, Lista jadi sering ketemu sama Rian. Soalnya dia setiap hari ke kosan itu nemuin sepupunya. Rian sering banget nganterin makanan buat sepupunya itu. Terkadang ngasih buat Lista juga. Katanya mamaku sama mamanya aja bisa bersahabatan. Masa kita gak bisa temenan? Cuma itu. Kalista pun menceritakan yang sebenarnya. Oh gitu ternyata. Dia memang bener sih. Mama aja sama Tante Nindya bisa sahabatan. Kalian juga pasti bisa temenan kok. Kalau dari yang mama lihat, Rian itu anak yang baik dan sopan. Timpal Jarana. Iya mah, Kak Rian memang baik. Buktinya dia udah 2 kali nolongi Zara. Pertama, waktu motor Zara mogok kehabisan bensin. Kedua, waktu kemarin Zara nyariin Mbak Lista. Kan Kak Rian yang bawa Zara nemuin Mbak Lista. Zara menimpali. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti Kalista sebenarnya nggak naksir nih. Jarana masih menggoda Kalista. Lista tuh mau fokus nyusun skripsi. Mudah-mudahan saja bisa cepet-cepet diwisuda. Kalau mau mikirin dulu hal gituan, nantilah, masa ada masanya. Sekarang cukup temenan aja dulu sana sama siapapun, termasuk sama Rian. Jawab Kalista bijak. Bagus itu, Kalista punya pendirian kuat. Pertahankan ya sayang, puji Jarana. Iya mah, kalau jodoh kan gak akan kemana. Timpal Kalista. Entar keburu ada yang ningkung loh. Celituk Jarah. Biarin, berarti bukan jodohnya. Kalista menimpali lagi. Kalau gitu buat aku aja ya, sahut Jarah. Ambil aja, balas Kalista santai. Jarana dan Daren hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Jarah dan Kalista yang sudah kembali seperti dulu. Terkadang begitu akur dan kompak, terkadang juga seperti Tom and Jerry. Sementara Jidan tak ingin ambil pusing, dia memilih buru-buru menghabiskan makanannya. Lalu pamit untuk duluan masuk ke dalam kamar. Setelah selesai makan malam,
Kalista dan Jarah kembali membagi tugas. Jarah bertugas membersihkan kembali meja makan, sementara Kalista mencuci piring dan gelas kotor. Setelah benar-benar bersih dan rapi, Jarah dan Kalista pun berlalu ke ruang TV. Mereka menonton TV sejenak sambil menunggu datangnya kantuk. Pagi-pagi sekali, Jarah dan Kalista sudah disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Jarah bertugas membersihkan rumah, sementara Kalista memasak untuk sarapan. Jidan bertugas untuk menyiram bunga di halaman depan dan belakang rumah. Anak-anak kompak banget ya mas, tutur Jarana sambil tersenyum. Alhamdulillah sayang, ini semua karena kamu berhasil mendidik mereka dengan baik, timpal Daren. Masya Allah, mas juga dong, mas juga kan banyak banget perannya dalam mendidik dan merawat anak-anak kita, Jarana menimpali. Alhamdulillah, intinya kita bahagia memiliki mereka sebagai titipan Allah untuk keluarga kita, membalas Daren. Selesai sarapan dan membereskan kembali area dapur, Kalista dan Jarah pun pamit untuk ke kosan Kalista, mengambil barang-barang Kalista yang masih tertinggal di sana. Hati-hati ya nak, jangan ngebut, pesan Jarana saat kedua anak remajanya itu hendak menaiki motor yang dikendarai Jarah. Itu pun melaju sedang di jalanan yang ramai oleh kendaraan bermotor, berbaur dengan kendaraan yang lainnya juga mempunyai tujuan masing-masing. Setelah lebih dari setengah jam berkendara, motor pun sampai di depan kosan Kalista. Kalista pun lekas turun seraya merogoh kunci kosan dari tas gendongnya. Ia pun masuk ke dalam ruangan yang sempat ditempatinya selama 2 minggu itu. Disusul Jarah yang bantu saja memasuk. Sini mbak, biar Jarah bantuin. Jarah pun membantu memasukkan baju-baju Kalista ke dalam tas koper yang dibawanya dari rumah. Saat hendak memasuki kembali baju yang masih tersisa, tiba-tiba saja amplop coklat berisi uang jatuh di hadapan Jarah. Apa ini mbak? Tanya Jarah sambil berjongkok dan mengambil amplop itu. Uang dari omah, katanya sih untuk keperluanku, tapi belum pernah kupakai, jawab Kalista santai. Jarah pun memberanikan diri untuk membuka amplop itu. Matanya seketika melotot melihat banyaknya uang berwarna merah di tangannya. Banyak banget mbak, buat apa uang sebanyak ini? Tanya Jarah dengan sepasang mata yang belum berkedip. Nggak tahu, aku dikasihkan ke mama aja kali ya. Sama ini kan yang nyukupi ke semua kebutuhanku itu mama. Jadi wajar kalau uangku aku kasihkan ke mama, timpal Kalista. Ide bagus mbak, soalnya kok aku ngeri ya nyimpan uang sebanyak ini, sahut Jarah. Masukkan aja ke situ dulu uangnya, satukan sama baju, tita Kalista. Sementara dia sendiri sedang membereskan barang-barang yang lain seperti alat mandi dan make up, juga merapikan area kamar kosannya agar saat ditinggalkan sudah rapi dan bersih. Tak sampai setengah jam mereka berdua berada di kosan itu. Setelah memastikan semuanya rapi dan tak ada lagi barang yang tertinggal, keduanya pun segera keluar kamar lalu menguncinya kembali. Setelahnya Kalista pun menyerahkan kunci tersebut kepada penjaga kosan, sekalian pamitan. Padahal waktunya masih ada 2 minggu lagi loh mbak. Sayang ya, uangnya gak bisa dikembali, soalnya sudah disetorkan ke pemilik, tutur penjaga kosan. Gak apa-apa pak, saya juga gak minta uangnya kembali kok. Makasih banyak ya, timpal Kalista. Sama-sama, jawab penjaga kosan. Kalista pun berlalu setelah mengucapkan salam. Ia langsung menaiki motor Jarah yang sudah menunggunya di gerbang. Saat motor mulai melaju meninggalkan area kosan, Kalista pun sempat berbalik untuk menatap bangunan yang pernah menjadi tempat tinggalnya
meski hanya beberapa saat. Kondisi Jarana semakin hari semakin membaik. Bahkan ia mulai kembali beraktivitas seperti biasa, ke butik dan mulai mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Begitupun dengan kondisi mental Kalista yang sudah benar-benar pulih dan mampu menerima kenyataan bahwa ia memang bukan anak kandung Jarana dan Daren. Tapi baginya, Jarana dan Daren tetap kedua orang tuanya sampai kapanpun. Kalista pun sekarang lebih disibukkan dengan menyusun skripsinya. Apalagi semakin hari, waktu sidangnya semakin dekat. "Hai," Kalista menoleh saat ada yang menyapanya pelan. Dia sedang berada di perpustakaan kampus untuk mencari buku referensi skripsinya setelah melakukan bimbingan dengan dosen. Kalista hanya tersenyum tanpa membalas sapaannya, takut justru mengganggu pengunjung lain di perpustakaan. "Kok sekarang gak pernah kelihatan di kosan lagi?" tanya Rian pelan, bahkan serupa bisikan. "Aku udah pulang ke rumah," jawab Kalista tak kalah pelan. "Oh, pantas. Padahal skripsinya belum selesai kan?" Rian kembali bersuara. Kalista memang mengaku pada Rian bahwa ia ngekos agar bisa mengerjakan skripsi lebih fokus. "Bukunya udah ketemu, aku duluan ya." Kalista justru menunjukkan sebuah buku berukuran begitu tebal, lalu berbalik dan berjalan menuju petugas perpustakaan untuk meminjam buku tersebut. Setelahnya, ia pun buru-buru keluar dari perpustakaan tersebut. "Kalista!" teriak Rian membuat Kalista menghentikan langkah. Ia pun menoleh, menarik laki-laki yang juga sudah keluar dari perpustakaan. "Buru-buru banget, mau kemana sih?" tanya Rian. "Aku mau langsung ngerjain revisian, mumpung masih hangat, biar gak lupa," jawab Kalista jujur. "Kapan-kapan aku nanya sama kamu tentang skripsi ya. Tema kita ternyata sama. Aku juga udah mulai garap sih," timpal Rian. "Boleh, kalau bisa aku pasti bantuin kok," sahut Kalista tersenyum ramah. "Thank you ya. Mau ke kantin dulu nggak? Aku traktir deh," tawarnya. "Enggak kayaknya. Aku langsung pulang aja. Belum lapar juga soalnya," tolak Kalista. "Oh, oke deh. Hati-hati ya," timpal Rian seraya tersenyum memperhatikan deretan giginya yang rapi. Kalista tersenyum kembali. "Bye," tuturnya singkat sembari berbalik dan berjalan menuju parkiran. Begitupun dengan Rian yang berbalik dan berjalan menuju kantin, yang bibirnya masih tersisa senyum tipis yang terus menyungging sepanjang jalan, hingga akhirnya ia sampai di kantin yang lumayan ramai itu. Baru saja Rian hendak duduk, ia keburu mendengar namanya dipanggil dari arah pojok. Rian pun langsung menoleh. Ternyata ada Jara yang sedang melambaikan tangan ke arahnya. "Sini," tutur Jara dengan gerakan bibir. Rian pun mengurungkan niatnya untuk duduk, lalu berjalan menghampiri Jara yang juga ditemani oleh sahabatnya, Gina. "Gabung sini kak," tawar Jara saat Rian sudah sampai di hadapannya. "Sekalian aku mau ngucapin terima kasih untuk hari itu," lanjut Jara sambil tersenyum. "Terima kasih untuk apa ya?" jawab Rian seraya menarik kursi dan mendudukinya. "Sudah nganterin aku ke tempat Mbak Lista," jawab Jara. "Oh itu, santai aja, cuma nganterin doang," timpal Rian ramah. "Oh ya, Lista juga baru saja pulang, tadi gak sengaja ketemu di perpustakaan," lanjut Rian. "Iya, hari ini Mbak Lista memang ada jadwal bimbingan sama dosennya," Jara menimpali. "Kak Rian lagi nyusun skripsi juga kan?" "Iya, cuma baru mulai sih. Mudah-mudahan aja bisa cepet beres," Rian menjawab dengan lugas. "Mau cepet-cepet wisuda ya kak? Ngomong-ngomong, Kak Rian pasti lanjutin S2 dong? Di luar negeri ya kak?" tanya Jara penasaran. "Belum tahu sih, belum kepikiran. Soalnya kan baru pindah ke Indonesia.
Lagi betah-betahnya, nikmatin di sini dulu kayaknya. Timpal Rian. Apa nggak kepikiran untuk nikah muda gitu, Kak? Kan aku juga mau. Celutuk gini ya. Seraya tersenyum lebar, membuat Jara langsung melotot ke arahnya. Bercanda kali, sedus amat sih. Kaku banget tahu. Kayak dosen lagi ngomong sama muridnya aja. Gerutu Gina sambil pelan, namun masih bisa terdengar oleh Rian, hingga ia pun mengenyum senyum. Maaf ya kak, temanku itu yang satu ini emang ngomongnya suka cepat ceplos. Jawab Jarah dengan senyum kaku. Gak apa-apa, dia bener juga kok. Gak perlu berkata terlalu kaku, terlalu formal banget, kayak bos sama karyawan aja. Saut Rian santai. Hehehe, hanya itu yang keluar dari mulut Jarah, karena bingung harus bicara apa lagi. Beruntung pesanan makanan keburu datang, jadi bisa mengalihkan perhatian, hingga mereka pun fokus menikmati makanannya masing-masing. Meski Jarah merasa sedikit sungkan setiap kali ingin menyuap. Ia takut kalau Rian diam-diam memperhatikannya. Padahal Rian terus menunduk menatap makanannya. Oh ya, boleh minta nomor WA? Takutnya kapan-kapan ada perlu gitu. Tutur Rian saat mereka sudah menghabiskan makanannya masing-masing. Boleh kak, ini nomornya. Jara pun memberikan layar ponsel yang tertulis deretan nomornya. Sudah, makasih ya, ujar Rian sambil memasukkan kembali gawenya di saku celana. Kalau gitu aku duluan ya, masih ada keperluan. Lanjutnya sambil bangkit dari duduknya. Jara mengangguk ramah, begitupun dengan Gina yang juga mengangguk. Oh ya, biar aku yang bayarin ya. Rian kembali berbalik menatap Jara. Nggak perlu kak, biar aku saja. Cegah Jara tak enak. Pasalnya dia yang mengajak Rian bergabung, malah ia yang justru dibayarin. Nggak apa-apa, sekalian, jawab Rian, seraya kembali berbalik dan melanjutkan langkahnya untuk membayar semua makanan. Makasih kalau gitu, timpal Jara, meskipun laki-laki berwajah blasteran itu sudah cukup menjauh. Rezeki kali, gak perlu tolak, celutuk Gina. Itu sih maunya kamu, jawab Jara sembari tersenyum lebar. Iyalah, ikhlas meskipun tiap hari, Gina menyahut lagi. Dasar. Jara hanya menggelengkan kepalanya sembari tersenyum lebar. Ayo balik, lanjutnya sambil bangkit dari duduknya. Diikuti Gina yang juga ikut bangkit. Keduanya berjalan, bersisian sembari bercanda satu sama lain, membuat tawa keduanya terbit sepanjang perjalanan, dari kantin sampai di parkiran. Rian, sibuk gak nak? Nindya mendekati Rian yang sedang duduk di hadapan laptopnya. Enggak sih ma, kenapa? Tanya Rian sembari menatap ibunya yang masih cantik di usia hampir setengah abad. Mama udah ada janji sama Tante Jarana mau main ke rumahnya, tapi ternyata papamu gak bisa antar. Kamu mau gak nganterin mama? Tanya Nindya pada anak tunggalnya tersebut. Boleh ma, bentar ya, Rian shift dulu. Timpal Rian tanpa mengalihkan pandangannya dari layar laptop. Oke sayang, mama juga belum siap-siap kok. Kalau gitu mama ganti baju dulu ya, saut Nindya seraya bangkit dari duduknya dan keluar dari kamar Rian. Tak sampai 15 menit, Nindya pun sudah siap dan menunggu di sofa depan sambil memainkan gawenya. Ia mengirim pesan pada suaminya bahwa ia jadi pergi ke rumah Jarana, diantar oleh Rian. Oke, hati-hati ya ma. Maafin papa gak bisa nganterin, balas Bian. Gak apa-apa pa, papa selesaikan saja dulu pekerjaannya, balas Nindya. Ia pun langsung memasukkan ponselnya ke dalam tas tangan yang dibawanya. Rian, ayo nak, mama sudah siap nih. Nindya sedikit berteriak karena Rian tak kunjung muncul. Iya ma.
Rian pun menjawab dengan suara yang juga kencang, karena masih di dalam kamar. Tak berselang lama, Rian pun muncul dengan gaya santainya, kaos tangan pendek hitam, serta celana pendek di bawah lutut berwarna krem. "Yuk mah," jawab Rian, sembari menyambar kunci mobil di atasnya, meja di hadapan Nindya. "Kok pakai celana pendek sih?" protes Nindya, memindah penampilan Rian dari atas sampai bawah. "Emangnya kenapa sih? Kita mau ke rumah Tante Jarana kan? Bukan mau rapat?" timpal Rian. Iya sih, tapi Tante Jara itu punya 2 anak gadis yang cakep-cakep. Masa namu ke rumah gadis penampilan kayak gini?" saut Nindya. "Apa hubungannya sih Mama? Ada-ada aja," timpal Rian sembari melenggang pergi keluar rumah, lalu menaiki mobil mewahnya. Nindya hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Mau ikut keluar pun langsung duduk di jok sebelah putranya yang sudah duduk di belakang kemudi. Setelah keduanya mengenakan safety belt, Rian pun melajukan mobilnya menuju rumah Jarana. Di dalam perjalanan, pasangan ibu dan anak itu banyak bercerita. Tante Jarana itu beruntung mempunyai anak perempuan yang cantik-cantik dan soleha. Andai Mama tidak keguguran dulu, mungkin Mama juga bisa berikan adik perempuan buat kamu, tutur Nindya membuat suasana jadi sendu. Kejadian pahit belasan tahun yang lalu kembali terbayang dalam pelupuk mata Nindya. "Mama jangan sedih lagi dong. Nanti Rian bawa menantu yang soleha buat Mama. Biar Mama bisa anggap anak Mama sendiri." Rian mencoba menghibur Nindya. Dengan matanya sudah mulai mendung. "Emang kamu udah punya calon?" tanya Nindya seraya menoleh ke arah Rian. "Belum sih. Lagian Rian juga belum lulus kuliah. Baru juga mau 21 tahun. Belum kepikiran untuk menikah. Maksudnya Rian itu nanti beberapa tahun ke depan," timpal Rian. "Kalau cuma calon sih nggak apa-apa, ditandain dari sekarang juga, biar nggak ada yang ngebet duluan maksudnya," sahut Nindya sambil tersenyum menggoda. "Apaan sih Mama ini? Udahlah, gimana jodoh aja," Rian menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari jalanan. Menurut kamu cantik Kalista atau Jara?" tanya Nindya antusias. "Maksud Mama? Kok tiba-tiba nanya gitu?" Rian menoleh sekilas dengan kening yang berkerut. Ya nggak apa-apa sih, nanya aja. Sebagai seorang laki-laki, menurut kamu cantikan Kalista atau Jara?" Nindya mengulang kembali pertanyaannya. "Tinggal jawab aja, apa susahnya?" lanjut Nindya. "Dua-duanya juga cantik, kan sama-sama cewek. Kalau ganteng bahaya dong," Rian malah menyahut dengan candaan. "Is, kamu ini malah bercanda." Nindya memukul pelan tangan Rian. "Tapi benar juga sih, dua-duanya memang cantik, sama-sama mirip ibunya," lanjut Nindya seraya tersenyum tipis. "Ah, masa sih? Perasaan wajah mereka gak ada mirip-miripnya," timpal Rian yang merasa aneh dengan ucapan ibunya. "Ya jelas lah gak mirip. Orang ibu Kalista sama Jara itu beda," saut Nindya membuat Rian langsung menoleh. "Apa mah? Jadi Kalista sama Jara itu beda ibu ya? Pantesan gak mirip," timpal Rian. "Iya, anaknya Tante Jara itu cuma Jara dan Zidan. Kalau Kalista itu dia anak istri keduanya Om Daren. Namanya Hani, seorang model cantik, temen ayahmu, tapi dia sudah meninggal sejak Kalista masih bayi," Nindya menjelaskan. "Oh gitu, hebat banget ya Tante Jarana. Dia mau merawat anak dari madunya sendiri," timpal Rian. "Iya, Tante Jarana itu orang yang sangat baik, penyayang juga tulus. Makanya Mama seneng banget bisa sahabatan sama dia. Mudah-mudahan sih bisa besanan," celetuk Nindya membuat Rian menginjak rem seketika. "Kamu kenapa sayang?"
bikin Mama kaget aja. Mama itu yang kenapa? Orang Riannya juga belum kepikiran untuk menikah. Udah main ngajak besaran segala. Tugas Rian sembari melajukan kembali mobilnya. Iya, bukan sekarang. Anak-anak Tante Jarana juga belum tentu mau nikah muda. Nanti beberapa tahun ke depan maksudnya. Itu juga harapan Mama. Tapi kalau kamu punya pilihan sendiri, Mama juga gak maksa. Yang penting calon istrimu itu wanita soleha, mengerti agama. Kalau gak ngerti agama, tugasmu nanti semakin berat sebagai imam, sahut Nindya tegas. Nah, itu rumahnya, yang cat putih ya, lanjut Nindya sambil menunjuk bangunan rumah Jarana yang sudah terlihat. Ini memang kali pertama Rian berkunjung ke rumah sahabat mamanya itu. Rian pun lekas membelokkan mobilnya ke halaman rumah Jarana. Setelahnya ia turun mengikuti Nindya yang juga sudah turun. Assalamualaikum. Nindya mengetuk pintu diiringi ucapan salam. Tak, sepertinya ada tamu. Tolong buka ya. Mama tanggung nih, lagi masak. Jarana yang sedang memasak untuk makan malam meminta Kalista untuk membuka pintu. Baik, Ma, jawab Kalista sambil mencuci tangannya di wastafel karena ia juga sedang membantu Jarana. Lekas ia berjalan cepat menuju depan lalu membuka pintu. Ia sedikit tersegiap saat melihat Nindya dan Rian yang sudah berdiri di depan pintu. Tante Nindya, sapa Kalista. Ia pun mengulurkan tangannya mencium punggung tangan Nindya. Mama ada di rumah? Tanya Nindya sopan. Ada tante, silakan masuk, jawab Kalista. Silakan duduk tante, biar Lista panggil dulu mamanya. Lanjutnya lagi. Kalista pun berjalan menuju dapur dan memberitahu Jarana tentang kedatangan Nindya. Sayang, tolong lanjutin motong sayurannya ya. Mama ke depan dulu, titah Jarana pada Kalista. Ia pun segera berjalan menuju depan setelah mencuci tangan dan membuka celemek yang terdengker di dadanya. Hai, maaf ya, Mbak sampai lupa loh kamu mau kesini, sapa Jarana pada Nindya. Keduanya pun berpelukan sambil mencium pipi kanan dan kiri. Rian, apa kabar nak? Jarana pun bergantian menatap Rian. Baik tante, jawab Rian sopan sambil tersenyum. Mbak ini lagi masak nih, ngobrolnya di dapur aja yuk, ajak Jarana pada Nindya. Nanti sekalian kita makan malam bareng, mumpung kesini ya, tawarnya antusias. Duh, gimana ya? Nindya melirik ke arah Rian sebelum menjawab. Ayolah, kita belum pernah makan malam bareng, bujuk Jarana. Mau ya nak Rian? Jarana berganti menatap Rian. Kalau saya gimana mama saja tante, jawab Rian. Tuh kan, Rian aja gak keberatan, timpal Jarana. Oke deh, biar anak-anak kita makin akrab juga, sahut Nindya akhirnya. Maksudnya? Tanya Jarana menatap Nindya dengan kening berkerut.